Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Faras Pari dengan NIM 230100020. Yang dimana berdiri saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tentang hidrolik cleaning fluid atau sistem pengobaran. Oke, untuk pendahuluan sendiri, yang dimana di pendahuluan ini apa itu drilling fluid atau fluida pengobaran? Yang dimana fluida pengobaran ini adalah cairan khusus yang bersirkulasi selama operasi pengobaran sumur minyak dan gas, yang dimana lebih dikenal sebagai lumpur pengobaran. Mengapa penting? Karena itu untuk memastikan keberhasilan dan keamanan operasi pengoboran. Tanpa fluida yang tepat, pengoboran menjadi sangat sulit dan berbahaya. Selanjutnya itu ada tujuan utama fluida pengoboran. Yang pertama itu mengangkat serpihan bor atau keting ke permukaan. Selanjutnya itu mengontrol tekanan formasi. Yang ketiga itu mendinginkan dan melumasi mata bor serta rangkaian pipa bor. Selanjutnya itu menjaga stabilitas lubang bor. Selanjutnya itu mengurangi kehilangan fluida ke formasi. Yang terakhir itu mentransmisikan tenaga hidrolik ke mata bor. Lanjut ke klasifikasi fluida pengobaran, yang dimana ada berdasarkan bahan dasar. Yang pertama itu fluida berbasis air atau water based fluid yang disingkat menjadi BWF. Yang dimana water based fluid ini sebagai air sebagai fase kontinu utama. Yang kedua itu paling umum dan ekonomis. Yang kedua itu fluida berbasis minyak atau oil based fluid atau OBF. Yang dimana minyak, diesel atau mineral sebagai fase kontinu digunakan untuk dalam kondisi sulit atau formasi reaktif. Yang ketiga ada fluida berbasis sintetik atau synthetic gas fluid atau SBF, yang dimana cairan sintetis sebagai fase kontinu, yang dimana dirancang untuk kinerja tinggi dan dampak lingkungan rendah. Untuk komponen utamanya ada fluida berbasis air, itu yang pertama air sebagai fase kontinu, yang kedua ada tanah liat atau bentonite atau agen pengental dan pembentukan filter cake. Yang ketiga ada polimer untuk viskositas, pengendalian kehilangan fluida, dan stabilisasi serpihan. Yang keempat ada barit atau barium sulfat, yang dimana pemberat untuk meningkatkan densitas. Yang kelima berbagai aditif untuk mendisinfektan atau pelumas, penghambat korosi, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah minyak, komponen utama fluida berbasis minyak sintetik, yang dimana yang pertama itu minyak atau cairan sintetik sebagai fase kontinu, yang kedua ada air atau brine sebagai fase terdispensi atau emulsi terbalik. Selanjutnya itu ada pengemulsi atau agen pengemulsi untuk menstabilkan emulsi air dalam minyak. Yang keempat ada bentonite atau organifilik, yang dimana agen pengental dalam fase minyak. Yang kelima ada barit atau agen pemberat. Yang keenam itu ada aditif lainnya seperti pengencer, pelumas, dan penghambat korosi. Untuk selanjutnya itu ada pengendalian kehilangan fluida, sangat penting. Yang pertama itu ada densitas atau berat jenis lumpur. Gunanya itu mengontrol tekanan formasi dan mencegah terjadinya kick. Yang kedua ada viskositas atau kekentalan. Yang dimana viskositas sendiri itu kemampuannya mengalir air, mengalirkan, dan mengangkat serpihan atau coating. Yang ketiga itu kekuatan gel atau gel strength, kemampuan menahan serpihan saat sirkulasi berhenti. Yang keempat ada kehilangan fluida atau fluid loss, yang dimana volume fluida yang hilang ke formasi. Yang kelima ada ketebalan filter cake, lapisan yang terbentuk di dinding lubang bor. Yang keenam ada pH. Fungsinya tingkat keasaman dan kebasahan penting untuk stabilitas bahan kimia. Selanjutnya ada pengangkatan serpihan serpihan bor atau cutting removal, yang dimana fungsi utamanya itu membawa serpihan batuan dari dasar lubang bor ke dalam permukaan. Caranya itu ada densitas fluida yang dimana cukup untuk melakukan serpihan atau cutting. Yang kedua ada viskositas dan kekuatan gel, yang dimana cukup untuk menahan serpihan saat sirkulasi berhenti. Selanjutnya ada kecepatan anulus, yang dimana harus memadai untuk mengangkat cutting atau secara efisien. Selanjutnya ada pengendalian tekanan formasi, yang dimana pencegahan terjadinya kick, yang dimana densitas fluida yang lebih tinggi dari tekanan formasi. Yang kedua itu mencegah terjadinya loss circulation, yang dimana densitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan fluida hilang ke formasi. Yang ketiga itu keseimbangan kritis, menjaga densitas dalam rentang yang aman. Selanjutnya ada pendingin atau pelumasan, yang dimana mata bor sendiri, panas yang dihasilkan dari gesekan, jadi mata bor itu menggesek. Jadi fungsi si fluida itu dari di mata bor itu untuk mendinginkan mata bor untuk mencegah kerusakan. Yang kedua ada pipa bor, yang dimana pipa bor itu merupakan rangkaian pipa bor yang berputar untuk mengurangi gaya gesek dengan dinding lubang.
Yang ketiga ada peningkatan umur perawatan, yang dimana pelumasan yang baik memperpanjang umur mata bor dan komponen bawah permukaan. Ini ada menjaga stabilitas lubang bor. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, yaitu fluid yang membersihkan tekanan hidrostatis untuk mencegah runtuhnya dinding lubang bor. Yang kedua ada filter cake, fungsinya itu membentuk lapisan tipis di dinding lubang bor, mengurangi erosi dan stabilisasi. Yang ketiga ada inhibisi serpihan, yang dimana aditif tertentu mencegah hidrasi dan pembengkakan serpihan batuan sensitif air. Selanjutnya ada pengendalian kehilangan fluida. Mengapa ini penting? Yang pertama itu mencegah kerusakan formasi produktif. Yang kedua mengurangi biaya pengisian ulang fluida. Yang ketiga menjaga volume fluida yang memadai dalam sistem. Selanjutnya itu mekanisme pembentukan filter cake oleh partikel padat dan polimer dalam fluida. Selanjutnya ada peralatan pengukurannya itu filter press atau HPHT dan LPLT. Yang dimana itu alat standar laboratorium untuk mengukur volume fluida yang lolos dari sampel lumpur melalui kertas saring. Jadi kertas saringnya itu mirip kayak kertas saring dari kopi gitu yang disaring. Untuk transmisi tenaga hidrolik yang pertama itu fluida dipompa dari permukaan itu dari mud pump melalui pipa bor dan keluar melalui nozzle atau mata bor. Tekanan fluida yang melewati nozzle menciptakan jetting action yang membantu memecah batuan. Tenaga ini penting untuk efisiensi pengeboran terutama untuk motor lumpur. Selanjutnya ada peralatan utama dalam sirkulasi lumpur yang dimana ada mud pit mud tank. Di sini gambarnya itu bisa terlihat untuk fungsinya itu tempat penyimpanan dan pengolahan fluida pengubaran di permukaan terdiri dari beberapa kompartemen, tangki aktif, tangki cadangan, dan tangki pengendap. Selanjutnya ada mud pump atau pompa lumpur bisa dilihat gambarnya seperti ini yang fungsinya itu jantung sistem sirkulasi memompa lumpur bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Terus selanjutnya ada standpipe. Standpipe itu seperti ini, yang tinggi-tinggi itu standpipe. Itu adalah pipa vertikal di rig yang menghubungkan pompa lumpur ke rotary hose. Dan ini ada rotary hose-nya yang dimana itu ada selang-selang fleksibel itu namanya rotary hose. Bisa dilihat gambarnya. Itu selang fleksibel bertekanan tinggi yang menghubungkan standpipe ke swivel. Lalu ini adalah swivel, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Fungsinya itu memungkinkan pipa bor berputar sambil lumpur mengalir. Lalu ini ada Kelly atau top drive yang di foto sini adalah top drive yang dimana itu fungsinya itu menyalurkan torsi putar ke rangkaian pipa bor dan juga jalur sirkulasi fluida. Selanjutnya ada drill steering atau rangkaian pipa bor. Nah, ini bisa dilihat ada Kelly atau top drive bisa jadi ada drill pipe, HWDP, jar, drill collar, shock tool, bill, stabilizer, dan bit. Yang dimana fungsinya ini fluida mengalir ke bawah melalui interiornya. Jadi fluida itu mengalir dari sini melalui interior tersebut. Untuk yang ke-8 itu ada anulus. Di sini ada ruang anulus bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat yang dimana fungsinya itu ruang antara pipa bor dan dinding lubang bor. Tempat fluida kembali ke permukaan sambil membawa cutting. Jadi fluida masuk ke dalam sini lalu keluar lagi melalui anulus sambil membawa cutting-cutting. Untuk selanjutnya ada bell nipples seperti ini gambarnya bell nipples. Eh, itu bell nipples itu fungsinya itu bagian atas anulus tempat lumpur keluar dari sumur. Yang ini ada flow line ini seperti ini gambarnya, yang dimana fungsinya itu saluran terbuka untuk membawa lumpur dari bell nipple ke sistem pemrosesan padatan. Lalu selanjutnya ada cell shaker, ini cell shaker, yaitu membersihkan serpihan besar. Jadi diayak di sini serpihan besarnya, dipisahin melalui cell shaker. Lalu selanjutnya ada descender dan desilter. Di sini ada foto descender dan desilter. Itu fungsinya memisahkan padatan yang lebih halus dari cell shaker ini ke descender dan desilter. Lalu ini ada digeser, itu menghilangkan gas yang terlarut. Jadi ini untuk kesimpulan sendiri itu eh, yang pertama fluida pengoboran adalah komponen integral dan tak terpisahkan dari pengoboran modern. Yang kedua itu berbagai jenis fluida WBF, OBF dan XBF dipilih berdasarkan kondisi geologis, lingkungan, dan ekonomi sumber. Selanjutnya itu setiap sifat fluida, densitas, viskositas, dan filtrasi dan peralatan yang berkaitan memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan, efisiensi, dan keberhasilan pengeboran. Dan yang terakhir itu pemahaman mendalam tentang fluida dan sistem sirkulasinya sangat penting bagi setiap profesional di industri minyak dan gas.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.